Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fuad Andiat Habibi. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 2 untuk mata kuliah Pendidikan IPS SD 1. Kelompok kami hari ini membahas tentang materi hubungan ilmu-ilmu sosial dengan pendidikan IPS. Para pematerinya adalah sebagai berikut. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendekatan konstruktivistik dalam pembelajaran IPS. Pendekatan pembelajaran konstruktivistik merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran IPS yang dapat dikembangkan oleh guru-guru IPS pada pendidikan IPS di sekolah dasar. Pendidikan tersebut menekankan pada kegiatan siswa dalam menggali pengetahuan atau pengalaman sehari-hari yang dibawa dari luar kelas. Ada beberapa jenis pendekatan pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, pendekatan keterampilan proses, yaitu kemampuan siswa untuk mengelola atau memperoleh yang didapat dalam kegiatan belajar mengajar yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa. Yang kedua, pendekatan CBSA, yaitu pendekatan dalam pembelajaran yang menitikberatkan kepada siswa atau keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan belajar. Yang ketiga, pendekatan komunikatif, yaitu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang menekankan pada kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dalam situasi keseharian. Sekian, terima kasih. Nah, kali ini saya akan bahas tentang konsep pendekatan proses dalam IPS. Menurut Connie, keterampilan proses adalah pengembangan sistem belajar yang mengefektifkan siswa dengan cara mengembangkan keterampilan memproses perolehan pengetahuan sehingga siswa akan mengembangkan sendiri fakta dan konsep serta menumbuhkan sikap dan nilai yang dituntut dengan tujuan pembelajaran yang khusus. Kemudian konsep yang dapat dilakukan dalam memahami siswa dalam pendekatan proses, yaitu yang pertama ada guru diharapkan mampu melakukan pendekatan secara langsung kepada siswa. Hal ini bertujuan untuk memahami karakteristik masing-masing siswa. Yang kedua itu ada guru itu harus bisa membimbing pelajaran secara langsung. Hal ini bertujuan agar guru dapat memahami sejauh mana kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga itu adalah buatlah siswa mampu untuk berperan aktif dalam setiap pembelajaran. Hal ini sangat bagus dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa. Yang keempat itu adalah lakukan pendekatan. Nah, proses ini agar guru dapat mengamati setiap karakteristik siswa dari sikap mereka. Nah, dengan beberapa hal tadi diharapkan seorang guru itu mampu berbaur dengan baik kepada para siswa agar proses pembelajaran IPS itu dapat terbangun dengan baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dimensi kurikulum dalam pendidikan IPS. Nah, apa sih dimensi kurikulum? Dimensi kurikulum adalah seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Sedangkan dalam IPS itu biasanya tentang cara bagaimana pendidikan IPS itu dapat kita terapkan dan bagaimana cara tujuan IPS dapat kita wujudkan
dan capai. Nah, dalam pencapaiannya, pembelajaran IPS ini diperlukan program pendidikan yang komprehensif. Nah, menurut Sapria, pendidikan yang komprehensif itu ada 4 dimensi. Yang pertama ada dimensi pengetahuan. Ini mencakup tentang fakta, konsep, dan generalisasi yang dipahami oleh peserta didik. Nah, secara umumnya fakta di sekolah SD itu hendaknya berupa peristiwa, objek, dan hal konkret lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai guru perlu mengupayakan agar fakta disesuaikan dengan karakteristik masing-masing siswa. Nah, yang kedua itu ada dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan ini terdiri dari keterampilan berpikir, meneliti, berpartisipasi sosial, dan berkomunikasi. Untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik, salah satu metodenya itu dengan cara berdiskusi. Berdiskusi ini mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan sosialnya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang dimensi nilai dan sikap, atau kata lainnya adalah value and attitude. Nah, nilai itu dipelajari sebagai hasil dari pergaulan atau komunikasi antar individu, sedangkan sikap itu kemahiran mengembangkan dan menerima keyakinan, pandangan, dan kecenderungan tertentu. Yang keempat itu ada dimensi tindakan. Ya, ini merupakan dimensi yang paling penting karena dapat memungkinkan peserta didik untuk lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang slide berikutnya, yaitu tentang landasan pengembangan kurikulum. Apa itu landasan pengembangan kurikulum? Seperti namanya, landasan merupakan dasar. Jadi sebelum kita mengembangkan kurikulum, kita juga harus memahami apa saja dasar-dasarnya. Di sana saya menyebutkan di PPT ada 3, yaitu landasan filosofis, kemudian yang kedua landasan psikologis, dan yang ketiga ada landasan sosiologis dan iptek. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Kemudian apa saja peranannya? Yaitu yang pertama, peranannya dapat memberikan gambaran mengenai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian memberikan gambaran arah terhadap proses yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian memungkinkan dapat mengukur hasil yang ingin dicapai, dan yang terakhir memberikan motivasi yang kuat untuk melakukan aktivitas. Kemudian yang kedua ada landasan psikologis. Di sini teman-teman apabila membaca makalah mungkin ditemukan kalimat bahwa kurikulum merupakan program dan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sisi lain, proses pembelajaran juga merupakan proses perubahan tingkah laku. Maka dalam mengembangkan kurikulum, kita juga memerlukan landasan psikologis. Ada 2 macam landasan psikologis, yaitu landasan belajar dan juga maksudnya psikologi belajar dan juga psikologi perkembangan. Kemudian yang ketiga ada landasan sosiologis dan iptek. Nah, kalau tadi di landasan psikologis disebutkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku, maka di landasan sosiologis disebutkan bahwa belajar merupakan proses sosial dan budaya. Maka dalam mengembangkan kurikulum kita juga harus didasarkan pada nilai-nilai sosial dan budaya agar nanti berkembangnya bisa sesuai dengan norma-norma budaya yang ada di masyarakat. Dan di sisi lain, pembelajaran ini sekarang ini dihadapkan pada tantangan-tantangan modern. Maka dalam mengembangkan kurikulum kita juga harus memperhatikan landasan-landasan iptek. Jadi pembelajaran harus diimbangi dengan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi agar nanti bisa berkembang mengikuti arus perkembangan zaman.
Oke, pengembangan kurikulum EPS di Indonesia. Istilah ilmu pengetahuan sosial atau EPS, dalam sistem pendidikan Indonesia baru dikenal sejak lahirnya kurikulum tahun 1975. Sebelumnya pembelajaran ilmu-ilmu sosial untuk tingkat persekolahan menggunakan istilah yang berubah-ubah sesuai situasi politik pada masa itu. Pembaharuan kurikulum EPS di Indonesia sendiri terjadi beberapa kali. Yang pertama, kurikulum tahun 1964. Kurikulum 1964 menggunakan istilah pendidikan kemasyarakatan. Ada dua kelompok mata pelajaran. Kelompok dasar yang terdiri atas sejarah Indonesia, bahasa Indonesia, dan sipik, dan kelompok cipta yang terdiri dari sejarah dunia dan geografi dunia. Dan kemudian digabungkan selanjutnya berubah menjadi pendidikan kewargaan negara yang merupakan korelasi dari ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewargaan negara. Yang kedua ada kurikulum 1968. Pada tahun 1968 terjadi perubahan pengelompokan mata pelajaran sebagai perubahan orientasi pendidikan. Pada mata pelajaran di sekolah dibedakan menjadi pendidikan jiwa Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Kemudian yang ketiga, kurikulum 1975. Pada tahun ini lahirlah kurikulum 1975 yang mengelompokkan 3 jenis pendidikan, yakni pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidikan keahlian khusus. Dalam kurikulum 1975 dikemukakan secara eksplisit istilah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau EPS yang merupakan fusi atau perpaduan dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi. Kemudian yang keempat, kurikulum 1984. Kurikulum EPS 1984 ini hakikatnya menyempurnakan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan kurikulum 1975. Pada kurikulum 1984, pengajaran EPS itu hanya dilakukan di SD, sedangkan di SMP digunakan pembelajaran pendekatan EPS terkait korelasi. Dan untuk SMA tidak lagi dikenal EPS terpadu, melainkan diajarkan secara terpisah sehingga muncullah pelajaran geografi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan tata negara yang berdiri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahmaliana, absen 15. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai materi pengembangan kurikulum IPS di Indonesia. Setelah revisi kurikulum pada tahun 1984, dalam 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1994, kurikulum kembali direvisi lagi. Menurut kurikulum 1994, program pengajaran IPS di SD terdiri dari IPS terpadu dan sejarah nasional. IPS terpadu adalah pengetahuan yang bersumber dari geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik yang mengupas tentang berbagai kenyataan dan gejala dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan sejarah nasional adalah pengetahuan mengenai proses perkembangan masyarakat Indonesia dari masa lampau sampai masa kini. Untuk tingkat SMP, IPS hanya mencakup bahan kajian geografi, ekonomi, dan sejarah. Sedangkan untuk tingkat SMA, IPS tetap diajarkan, namun diajarkannya secara terpisah, yakni ada mata pelajaran geografi, ekonomi, dan sosiologi. Kemudian, kurikulum tahun 2004 memasuki abad 21 yang ditandai oleh perubahan mendasar dalam segala aspek kehidupan, khususnya perubahan dalam bidang politik, hukum, dan kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia telah menimbulkan perubahan ekonomi yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2004, pemerintah melakukan perubahan kurikulum kembali yang dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK.
Namun, pengembangan kurikulum IPS diusulkan menjadi pengetahuan sosial untuk merespons secara positif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan relevansi program pembelajaran pengetahuan sosial dengan keadaan dan kebutuhan setempat. Pemikiran yang melandasi mengenai pengembangan kurikulum 2004 tidak dapat dilepaskan dengan konteks reformasi pendidikan nasional yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Studi Kurikulum Ilmu Sosial tersebut menjadi acuan dan sumber mereformasi pendidikan nasional yang mencakup seluruh komponen dalam sistem pendidikan nasional, termasuk kurikulum sendiri. Untuk kurikulum yang selanjutnya adalah kurikulum tahun 2006. Sebelum kurikulum tahun 2006 ini adalah kurikulum tahun 2004 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, atau yang lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Namun, kurikulum tahun 2004 ini belum sempat ditetapkan sebagai kurikulum secara nasional. Kemudian pada tahun 2006, lahir kurikulum sebagai penyempurnaan KBK yang lebih dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa kita dengar adalah KTSP. Mata pelajaran IPS pada kurikulum ini di kelas 1-3 tidak berdiri sendiri, tetapi disajikan dalam bentuk tematik. Sehingga IPS sebagai mata pelajaran sendiri baru diberikan kepada anak-anak dari kelas 4 sampai kelas 6 sebanyak 3 jam pelajaran. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006 ini antara IPS dan PKN dipisahkan kembali. Hal ini memperhatikan berbagai masukan dan kritik ahli pendidikan nasional dan politik bangsa, yaitu perlunya pendidikan kewarganegaraan bangsa. Maka antara IPS dan PKN, meskipun tujuan dan kajiannya adalah sama, yaitu membentuk warga negara yang baik, maka PKN tetap diajarkan sebagai mata pelajaran di sekolah secara terpisah dengan IPS. Dan untuk kurikulum yang terakhir adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP sebelumnya. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Karakteristik kurikulum 2013 adalah tematik integratif dan berbasis sains. Proses pembelajaran menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik melalui penilaian berbasis tes dan portofolio saling melengkapi. Rancangan kurikulum 2013 sangat jauh berbeda dengan kurikulum sebelum-sebelumnya. Pada kurikulum 2013 ini, IPS tidak terdaftar sebagai mata pelajaran. IPS di SD bukan dihilangkan ataupun dihapus. Namun IPS diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain seperti Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diajarkan secara terpadu sesuai dengan tema yang dibahas. Inilah yang dimaksud dengan tematik integratif. Meski mata pelajaran berkurang, namun jumlah jam pelajaran justru semakin bertambah. Jam pelajaran siswa SD bertambah rata-rata 4 jam per minggu. Untuk kelas 1 SD, jam belajar bertambah dari 26 menjadi 30 jam. Kelas 2 SD dari 27 jam menjadi 32 jam. Kelas 3 SD dari 28 jam menjadi 34 jam. Dan untuk kelas 4, 5, dan 6 SD dari 32 jam menjadi 36 jam. Kurikulum merupakan bidang yang sangat penting bagi guru profesional. Selama 2 dekade terakhir ini, studi kurikulum telah menjadi bagian yang mapan dari program pendidikan guru. Oleh karena itu, guru harus memiliki pengetahuan tentang kurikulum dan memahami proses perkembangan kurikulum. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum, absen 48. Saya akan menjelaskan bagian F, kompetensi yang diharapkan pada pembelajaran IPS, kelas rendah dan juga kelas tinggi. Tentunya, pada setiap mata pelajaran,
standar kompetensi sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum. Nah, apa yang dimaksud dengan standar kompetensi? Menurut Abdul Majid, standar kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Nah, kompetensi yang diharapkan pada pembelajaran IPS yang pertama pada kelas rendah dari kelas 1 sampai kelas 3. Yang diharapkan siswa mampu memahami identitas diri dan keluarga serta mewujudkan sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga. Siswa bisa mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga, serta kerjasama di antara keduanya. Pada kelas tinggi, dari kelas 4 sampai kelas 6, siswa dapat memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Lalu siswa dapat mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Lalu menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah nasional, keragaman suku bangsa, serta kegiatan ekonomi di Indonesia. Menghargai peranan tokoh pejuang dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Siswa mampu memahami pengembangan wilayah Indonesia, keadaan sosial negara di Asia Tenggara, serta benua-benua. Nah, lalu standar kompetensi ini dijabarkan lagi pada kompetensi dasar. Lebih lengkapnya, kompetensi dasar bisa dilihat pada makalah. Nah, apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian, perlu memperhatikan yang namanya standar proses dan standar penilaian. Maka dari itu, standar kompetensi ini perlu dikuasai oleh peserta didik agar bisa tercapainya tujuan pembelajaran IPS itu sendiri. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan tentang materi hubungan-hubungan sosial dengan pendidikan IPS. Salah dan khilafnya mohon maaf. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.